Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang. Pada hari ini, Senin 4 Mei 2026, kami akan menyampaikan rilis perkembangan inflasi bulan April tahun 2026 dan perkembangan statistik pariwisata bulan Maret tahun 2026. Kedua indikator tersebut memiliki peran yang sangat penting karena memberikan gambaran mengenai kondisi Kabupaten Rembang dari aspek stabilitas harga dan dinamika pariwisata. Informasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, serta para pengambil kebijakan dalam menyusun langkah dan strategi ke depan. Rilis hari ini akan disampaikan secara langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Rembang, Bapak Jubaidi. Bagi para pemirsa yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk mengirimkannya melalui WhatsApp di nomor 0899 9801 960. Demikian pengantar yang dapat kami sampaikan. Semoga rilis hari ini memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Rembang, yang saya hormati jajaran pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang, Kepala Dinas, Kepala atau pimpinan instansi vertikal terkait, pimpinan lembaga atau perguruan tinggi yang berkesempatan mengikuti rilis pada siang hari ini. Selanjutnya rekan-rekan media yang saya hormati serta seluruh pecinta data yang berkenan hadir mengikuti rilis pada hari ini. Sebagai pembuka, mari sama-sama kita manjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua masih diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita semua dapat berjumpa pada kegiatan rilis berita resmi statistik pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung pada siang hari ini di Senin tanggal 4 Mei tahun 2026. Pada siang hari ini, Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang akan mengumumkan data perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi bulan April tahun 2026. Kemudian kami juga akan menyampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata bulan Maret tahun 2026. Sebagai informasi, seperti biasa, pada hari ini BPS secara serentak melakukan kegiatan rilis baik BPS RI maupun BPS Provinsi serta BPS Kabupaten Kota yang merilis indeks harga konsumen. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali rilis pada siang hari ini, kami akan menyampaikan pengantar terlebih dahulu supaya memberikan pemahaman untuk kita semua terkait dengan indikator yang akan kami sampaikan. Perlu kami informasikan bahwa penghitungan perkembangan indeks harga konsumen tahun 2026 sebagai dasar penghitungan inflasi yang kita lakukan tiap bulan dilakukan pada tahun 2022 melalui kegiatan survei biaya hidup yang dilakukan di BPS Kabupaten Rembang dan di BPS Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang melakukan penghitungan inflasi.
Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas akan kami sampaikan histori penyusunan indikator perkembangan harga konsumen atau inflasi. Data inflasi disusun melalui suatu proses statistik yang sistematis dan berjenjang. Tahapan awal dimulai dari kegiatan survei biaya hidup, yaitu survei yang dilakukan setiap 5 tahun sekali untuk mengidentifikasi pola konsumsi masyarakat, dan SPH terakhir dilakukan di seluruh wilayah Indonesia penghitung IHK adalah SPH tahun 2022. Melalui kegiatan SPH diperoleh paket komoditas atau PAKOM serta diagram timbang yang merepresentasikan barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Berdasarkan hasil SPH di tahun 2022 yang terakhir akan dibentuk paket komoditas yaitu kelompok barang dan jasa yang lazim atau biasanya dikonsumsi oleh masyarakat. Paket ini menjadi dasar dalam penghitungan perubahan harga karena mencerminkan kebutuhan real rumah tangga. Tahapan berikutnya adalah penyusunan diagram timbang atau dikenal juga sebagai bobot komoditas yang merupakan bobot atau nilai relatif masing-masing jenis barang dan jasa dalam paket komoditas. Bobot tersebut diperoleh dari perbandingan nilai konsumsi suatu komoditas terhadap nilai konsumsi subkelompok, kelompok hingga total seluruh barang dan jasa. Diagram timbang ini menunjukkan tingkat kepentingan setiap komoditas dalam pembentukan indeks harga. Grafik terkait apa yang saya jelaskan bisa Bapak Ibu lihat pada layar monitor supaya bisa mudah untuk mencerna. Kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dihitung nilai konsumsi dasar atau NKD, yaitu nilai konsumsi pada tahun dasar. Nilai ini merupakan hasil perkalian antara harga dan volume konsumsi barang dan jasa pada periode tahun dasar, dalam hal ini yaitu pada tahun 2022, sehingga mencerminkan struktur konsumsi awal yang kemudian menjadi acuan. Dalam penghitungan indeks harga konsumen digunakan dua komponen utama, yaitu nilai konsumsi bulan tahun dasar dan nilai konsumsi bulanan tahun berjalan. Saya ulang lagi, dalam penghitungan indeks harga konsumen atau IHK digunakan dua komponen utama, yaitu nilai konsumsi bulanan tahun dasar dan nilai konsumsi bulanan tahun berjalan. Perubahan nilai konsumsi bulanan berjalan terhadap tahun dasar mencerminkan perubahan harga yang dialami konsumen. IHK kemudian dihitung sebagai indeks yang membandingkan nilai konsumsi bulan berjalan dengan nilai konsumsi pada tahun dasar. Indeks tahun dasar ditetapkan sebesar 100 yang menggambarkan kondisi harga pada periode dasar tersebut. Perubahan IHK dari waktu ke waktu selanjutnya digunakan untuk mengukur inflasi atau deflasi, yaitu persentase perubahan tingkat harga umum yang dihadapi konsumen. Dengan demikian Bapak Ibu, inflasi pada dasarnya merupakan hasil perbandingan antara dua nilai IHK pada periode yang berbeda, yang telah disusun berdasarkan paket komoditas, bobot konsumsi, dan pergerakan harga yang dikumpulkan melalui survei harga konsumen. Bapak Ibu yang saya hormati, SPH menjadi salah satu dasar di slide berikutnya sebagai salah satu dasar penghitungan IHK yang merupakan indikator utama untuk mengukur inflasi.
Data dari SPH digunakan untuk menentukan paket komoditas yang akan dihitung dalam IHK, sehingga perubahan dalam konsumsi masyarakat dapat tercermin dalam angka inflasi. SPH tahun 2022 melibatkan pengukuran pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah perkotaan dan perdesaan untuk menghasilkan data yang akurat mengenai pola konsumsi masyarakat. SPH tahun 2022 memperbaharui data mengenai pola konsumsi masyarakat yang sebelumnya pernah dilakukan pada tahun 2018. Bapak Ibu yang saya hormati, survei SPH di tahun 2022 ya, dilakukan pada 240.000 rumah tangga di 150 kabupaten kota di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Rembang. Dan untuk Kabupaten Rembang melibatkan kurang lebih 1.600 rumah tangga. Hasil dari kegiatan SPH tahun 2022 menghasilkan paket komoditas yang lebih banyak dibanding dengan SPH tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, di Kabupaten Rembang ya, pada tahun 2022 dari kegiatan SPH terdapat kurang lebih 500 komoditas hasil survei, tetapi hanya 247 paket komoditas yang selanjutnya dipantau perkembangan harganya. Pemilihan komoditas yang dipantau tersebut sebanyak 247 didasarkan pada nilai konsumsi yang signifikan, atau beberapa ada yang nilai konsumsinya kurang signifikan tetapi merupakan komoditas esensial. Misalnya adalah komoditas garam, sebagaimana pernah kami sampaikan pada rilis-rilis sebelumnya. Paket komoditas dalam survei biaya hidup tahun 2022 merupakan kumpulan barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung indeks harga konsumen. Berikut dapat Bapak Ibu lihat pada layar monitor. Kami sampaikan 20 besar paket komoditas dan bobotnya berdasarkan hasil survei biaya hidup tahun 2022 di Kabupaten Rembang. Bobot untuk setiap komoditas ditentukan berdasarkan nilai konsumsi rumah tangga sewaktu kegiatan survei biaya hidup SPH. Pada SPH 2022 terjadi pergeseran bobot, di mana bobot untuk non makanan meningkat, sementara bobot untuk makanan mengalami penurunan dibanding dengan hasil SPH tahun 2018. Kegiatan SPH yang dilakukan di kabupaten kota lain, dan kebetulan di PPS Kabupaten Rembang baru pertama kali melakukan kegiatan SPH 2022. Pergeseran bobot ini mereferensi dari kegiatan SPH yang dilakukan di tempat yang lain ya, dengan pola yang mirip ya. Perubahan ini mencerminkan dinamika dalam pola konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan sosial ekonomi dan kesadaran kesehatan. Bobot ini ya, seperti terlihat pada layar monitor, menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu komoditas terhadap perubahan harga secara keseluruhan. Di Kabupaten Rembang, bobot paket komoditas terbesar antara lain bisa Bapak Ibu lihat di layar monitor. Ada bensin, ada beras, tarif listrik, biaya langganan internet, dan seterusnya ya. Ada 20 komoditas dengan bobot terbesar. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa sebelum menyampaikan data inflasi pada bulan April tahun 2026, kami informasikan bahwa nanti kami akan
merilis 3 indikator penting terkait inflasi, yaitu inflasi month-to-month atau inflasi bulanan, kemudian inflasi year to date atau inflasi tahun kalender, dan inflasi year on year atau inflasi tahunan. Inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, dan inflasi tahunan adalah 3 cara untuk mengukur perubahan harga dalam suatu ekonomi, harga dan barang, harga barang dan jasa, mohon maaf ya. Dan masing-masing memiliki karakteristik serta kegunaan yang berbeda-beda. Yang pertama ada inflasi bulanan atau month-to-month. Ini mengukur perubahan indeks harga konsumen dari bulan berjalan. Ya. Untuk bulan ini berarti bulan April tahun 2026 dibanding dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Maret tahun 2026. Ukuran ini memberikan gambaran tentang fluktuasi harga jangka pendek yang terjadi dalam 1 bulan tertentu. Inflasi bulanan berguna untuk menganalisa tren harga jangka pendek ya, dan dapat memberikan sinyal awal tentang potensi inflasi di masa yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ada inflasi tahun kalender ya, mengacu pada pengukuran inflasi yang dihitung dari awal tahun hingga periode tertentu dalam tahun yang sama ya. Untuk rilis pada hari ini berarti membandingkan IHK pada bulan April 2026 dibanding IHK pada Desember tahun 2025. Kemudian yang berikutnya ada inflasi tahunan atau year on year ya. Inflasi ini mengukur perubahan IHK ya, dengan membandingkan dengan IHK pada periode tahun sebelumnya. Dalam hal ini IHK bulan April 2026 yang dibandingkan dengan IHK pada April tahun 2025. Ukuran ini memberikan gambaran tentang tren inflasi dalam jangka waktu 1 tahun. Inflasi tahunan biasanya digunakan untuk menilai stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan membantu dalam perencanaan kebijakan ekonomi jangka panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi sebelum menyampaikan rilis data inflasi pada bulan April 2026, kami sampaikan catatan peristiwa yang kami rangkum ya, yang bisa atau dapat mempengaruhi indikator-indikator yang kami rilis pada siang hari ini ya. Berdasarkan pantauan kami, harga minyak goreng ada kenaikan akibat kenaikan harga plastik. Di sana disampaikan bahwa Menteri Perdagangan Bapak Budi Santoso mengakui kenaikan harga minyak goreng yang terjadi belakangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga plastik sebagai bahan kemasan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kenaikan harga LPG non subsidi. PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga untuk produk LPG non subsidi tabung 5,5 kg dan 12 kg yang berlaku di seluruh Indonesia per 18 April tahun 2026. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, catatan peristiwa yang kami pantau adalah lonjakan AI yang memicu krisis RAM sehingga harga gadget ikut naik. Harga RAM ya mengalami peningkatan seiring dengan melonjaknya permintaan produk komponen tersebut untuk mendukung pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan gambaran umum terkait dengan inflasi yang akan kami sampaikan pada siang hari ini. Pada April tahun 2026, secara month-to-month atau bulanan di Kabupaten Rembang terjadi deflasi sebesar 0,07%. Dan sebagai perbandingan di Jawa Tengah mengalami deflasi sebesar 0,03%. Kemudian secara year to date pada April 2026, Kabupaten Rembang mengalami inflasi sebesar 1%.
sedangkan di Provinsi Jawa Tengah mengalami inflasi sebesar 0,95%. Kalau kita perhatikan dua indikator ini di Kabupaten Rembang memiliki angka yang relatif lebih dalam ya di deflasinya, tapi secara year to date lebih tinggi dibanding Provinsi Jawa Tengah. Kemudian secara year on year, Kabupaten Rembang pada April tahun 2026 mengalami inflasi sebesar 1,79%. Sebagai perbandingan di Jawa Tengah terjadi inflasi sebesar 2,11%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami akan sampaikan secara rinci terkait dengan rilis angka inflasi pada bulan April tahun 2026. Pada April tahun 2026 di Kabupaten Rembang terjadi deflasi sebesar 0,07%, di mana terdapat penurunan indeks harga konsumen pada berbagai kelompok pengeluaran yang memiliki andil cukup besar, sehingga secara umum terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 114,37 pada Maret 2026 menjadi 114,29 pada April tahun 2026. Kemudian secara tahunan atau tahun kalender atau year to date di Kabupaten Rembang tercatat mengalami inflasi sebesar 1%, di mana indeks harga konsumen pada Desember 2025 tercatat sebesar 113,16, mengalami kenaikan menjadi 114,29 pada April tahun 2026. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, grafik perkembangan inflasi bulanan menunjukkan pola fluktuatif yang kuat dengan karakteristik musiman. Diawali deflasi pada awal tahun 2025 ya sekitar Januari Februari, yang kemudian diikuti lonjakan inflasi tinggi pada Maret April 2025. Sebelum kembali melandai dan relatif stabil di pertengahan hingga akhir tahun pada kisaran inflasi rendah sampai moderat ya. Sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, bulan sebelumnya itu adalah bulan Lebaran ya, yang terjadi inflasi pada bulan Maret tahun 2026. Nah, ini pola musiman kalau kita perhatikan relatif terhadap bulan Lebaran dan bulan Ramadan tahun sebelumnya. Lonjakan inflasi yang terjadi bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, sementara deflasi yang muncul relatif dangkal dan cepat berbalik arah. Pola ini kembali terulang pada awal tahun berikutnya, yaitu di tahun 2026, menegaskan bahwa pergerakan inflasi lebih dipengaruhi faktor kalender dan musiman dibandingkan dengan tekanan struktural, serta menunjukkan bahwa stabilitas harga secara umum masih terjaga di luar periode puncak musiman tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan kelompok pengeluaran seperti terlihat pada layar monitor Bapak Ibu sekalian sebelah kanan ya. Secara mantuman pada April tahun 2026 terdapat 7 kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi ya. 1 kelompok pengeluaran tidak mengalami kenaikan harga dan 3 kelompok pengeluaran mengalami deflasi. Walaupun lebih banyak kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, tetapi andilnya tidak lebih besar dari kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, sehingga pada bulan April bulan ini secara mantuman di Kabupaten Rembang mengalami deflasi. Kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,75% dengan andil deflasi 0,26%. Kelompok ini ya menegaskan merupakan penyumbang utama deflasi pada April tahun 2026. Komoditas dominan pendorong deflasi pada kelompok pengeluaran ini antara lain daging ayam ras,
telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan ikan bandeng. Kemudian kelompok pengeluaran berikutnya yang mengalami deflasi yaitu kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan nilai deflasi sebesar 0,47% dan andil sebesar 0,03%. Komoditas dominan penyumbang deflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kelompok pengeluaran yang juga mengalami deflasi pada periode April tahun 2026 adalah kelompok pengeluaran kesehatan ya, dengan nilai deflasi sebesar 0,11%, tetapi andilnya sangat kecil. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ada dua kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi sejatinya pada April 2026 yang cukup tinggi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan nilai inflasi sebesar 1,39% ya, pendorong inflasi, tadi penahan inflasi. Kemudian dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan nilai inflasi sebesar 0,66%. Kedua kelompok ini sama-sama menyumbang inflasi sebesar 0,07%. Komoditas dominan pendorong inflasi pada kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan adalah telepon seluler, laptop, atau notebook. Kemudian kenaikan harga RAM yang merupakan komponen penting dari telepon seluler dan laptop atau notebook menjadi pemicu kenaikan harga komoditas tersebut. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga adalah bahan bakar rumah tangga. Sejalan dengan penyesuaian harga oleh Pertamina sebagaimana kami sampaikan di rangkuman catatan peristiwa di awal tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan 10 komoditas dari seluruh kelompok pengeluaran dengan andil deflasi month-to-month terbesar di Kabupaten Rembang pada bulan April tahun 2026. Oke. Yang pertama ada daging ayam ras ya, yang mengalami deflasi ya, dengan andil deflasi sebesar 0,18%. Kemudian ada telur ayam ras dengan andil deflasi sebesar 0,11%. Kemudian ada cabai rawit ya, mengalami deflasi dengan andil deflasi 0,07%. Emas perhiasan dan bawang merah dengan andil deflasi 0,03%. Kemudian ikan bandeng atau ikan bolu dan kelapa ya, ini mengalami deflasi dengan andil deflasi masing-masing 0,02%. Saya masih ingat bulan sebelumnya ikan bandeng, ikan bolu ini mengalami inflasi, termasuk 10 komoditas penyumbang inflasi Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya angkutan antar kota ya, seiring dengan telah redanya lebaran ya, setelah sebelumnya mengalami inflasi. Ini mengalami deflasi besar 0,01%. Kemudian bawang putih dan jeruk sama masing-masing dengan andil deflasi sebesar 0,01%. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kelompok yang memberikan andil inflasi meskipun secara umum terjadi deflasi pada April tahun 2026 di Kabupaten Rembang ada 10 komoditas yang mengalami inflasi. Yang pertama minyak goreng dengan andil inflasi 0,08%, kemudian bahan bakar rumah tangga sebesar 0,06%, telepon seluler dengan andil inflasi 0,04%, cabai merah dan laptop atau notebook dengan andil inflasi 0,03%. Kemudian berturut-turut ikan lele, tempe, kue kering berminyak, dan mie masing-masing dengan andil inflasi sebesar 0,02%. Kemudian air kemasan dengan andil inflasi 0,01%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikut kami sampaikan ya perkembangan inflasi selama 3 tahun terakhir untuk membandingkan ya, sebagai bahan perbandingan
ada pergeseran memang terkait dengan musim, sebagaimana kami sampaikan di awal ya. Sifat inflasi di Kabupaten Rembang itu bersifat musiman nih. Dan ada kebijakan khusus nih, kenapa kami sampaikan di sini pergeseran tersebut nih. Untuk inflasi bulan ke bulan terlihat pada tahun 2025 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya pada bulan April. Hal ini dikarenakan pada tahun April tahun 2025 ini bertepatan dengan momen Lebaran plus. Nah, ini yang paling ini ya, penyebab utamanya adalah kembali normalnya harga listrik pasca bayar setelah diberlakukannya kebijakan diskon listrik sebesar 50% pada bulan Januari dan Februari tahun 2025 ya. Kemudian grafik di atas di samping ya, menunjukkan bahwa dinamika inflasi didominasi oleh faktor musiman dengan tekanan paling kuat terjadi pada 2025. Tadi ada kebijakan diskon tarif listrik. Sementara itu di kondisi 2026 hingga April relatif lebih terkendali dengan sinyal perlambatan tekanan harga lebih dini. Hal ini mengindikasikan efektivitas pengendalian inflasi di luar periode puncak musiman serta tidak adanya tekanan inflasi struktural yang berlebihan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sampaikan di awal, kami sampaikan lebih detail terkait dengan inflasi year on year ya. Pada April tahun 2026 di Kabupaten Rembang terjadi inflasi sebesar 1,79% dengan indeks harga konsumen pada bulan April sebesar 114,29% mengalami kenaikan dibanding indeks harga konsumen bulan April tahun 2025 yang saat itu sebesar 112,28. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara year on year pada April 2026 semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau merupakan penyumbang inflasi terbesar ya secara year on year, yaitu mengalami inflasi sebesar 1,45% dan memberikan andil sebesar 0,50%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini antara lain daging ayam ras, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin, dan ikan bandeng. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kelompok pengeluaran yang memiliki andil inflasi cukup besar yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi secara year on year 7,05% dengan andil 0,47%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Ya. Kemudian terdapat kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran yang mengalami inflasi sebesar 1,96% dan punya andil inflasi sebesar 0,19%. Komoditas dominan penyumbang inflasi pada kelompok ini adalah es, nasi dengan lauk, sate, mie, dan kue kering berminyak. Secara keseluruhan, Bapak Ibu sekalian, grafik ya inflasi year on year menunjukkan bahwa meskipun terjadi lonjakan inflasi pada awal 2026, yang ini disebabkan karena low base effect nih, sebagaimana kami sampaikan pada rilis sebelumnya akibat diskon tarif listrik di Januari Februari tahun 2025. Secara umum inflasi tahunan masih dalam batas terkendali dan cenderung bersifat sementara dengan stabilitas yang cukup kuat sepanjang tahun 2025. Dinamika inflasi lebih didorong oleh faktor musiman dibanding tekanan struktural jangka panjang. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada April tahun 2026 ya. Yang pertama ada emas perhiasan yang memberikan andil sebesar 0,37%. Kemudian daging ayam ras dengan andil inflasi 0,2%, minyak goreng dengan andil inflasi 0,17%,
kemudian ada beras dengan andil inflasi 0,15%, mobil dengan andil inflasi 0,09%, kemudian sigaret kretek mesin dengan andil inflasi 0,08%, kemudian berturut-turut ada jasa atau perguruan tinggi atau akademi, kemudian ikan bandeng atau ikan bolu, kemudian telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing 0,07%, dan terakhir yang ke-10 ada bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi 0,06%. Berikutnya sebagai penahan inflasi secara year on year, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan 10 komoditas dengan andil inflasi year on year terbesar di Kabupaten Rembang pada April tahun 2026. Yang pertama, bawang putih dengan andil deflasi sebesar 0,15%, kemudian bawang merah dan kelapa dengan andil deflasi masing-masing 0,14%, kemudian cabai merah dengan andil deflasi 0,07%, tomat dengan andil deflasi 0,05%, kemudian angkutan antar kota ya dengan andil deflasi 0,04%, kemudian cabai hijau dan kemiri dengan andil deflasi 0,03%, dan bensin serta wortel dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan perbandingan regional perkembangan indeks harga konsumen di kabupaten kota di Jawa Tengah. Dari 9 kabupaten kota di Jawa Tengah yang melakukan penghitungan inflasi pada tahun 2026, pada April tahun 2026 secara mantuman 8 kabupaten kota IHK mengalami deflasi dan 1 kota mengalami inflasi, yaitu Kota Semarang. Kota Semarang mengalami inflasi sebesar 0,17% dan Kabupaten Wonogiri mengalami deflasi terdalam sebesar 0,25%. Secara year on year pada April tahun 2026, Kota Tegal mengalami inflasi tertinggi sebesar 2,30% dan Kabupaten Wonosobo mengalami inflasi terendah sebesar 1,76%. Posisi relatif Kabupaten Rembang bisa Bapak Ibu lihat pada layar monitor. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan ringkasan inflasi bulan April tahun 2026. Pada bulan April tahun 2026 terjadi deflasi secara mantuman sebesar 0,07%. Kemudian terjadi inflasi secara year to date sebesar 1% dan terjadi inflasi year on year sebesar 1,79%. Penyumbang utama deflasi bulan April tahun 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,26%. Komoditas penyumbang utama inflasi mantuman ya, seluruh kelompok antara lain daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, emas perhiasan, bawang merah, ikan bandeng, kelapa, angkutan antar kota, bawang putih, dan jeruk ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, penyumbang utama inflasi bulan April ya secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,50%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah daging ayam ras, minyak goreng, beras, sigaret kretek mesin, dan ikan bandeng. Kelompok perawatan pribadi dan sisa lainnya dengan andil 0,47%, dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran dengan andil 0,19%, dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah es, nasi dengan lauk, sate, mie, dan kue kering berminyak. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya kami sampaikan rilis perkembangan indikator pariwisata bulan Maret tahun 2026 di Kabupaten Rembang. Pada Maret tahun 2026 ya, bertepatan dengan Lebaran Bapak Ibu sekalian pada bulan Maret kemarin, tingkat penghunian kamar di Kabupaten Rembang sebesar 17,12%,
dan rata-rata lama menginap ya, tamu yang ada di hotel di Kabupaten Rembang sebesar 1,11 malam. Hal ini berarti secara rata-rata ya, kalau diinterpretasikan kurang lebih kalau ada 100 kamar yang tersedia di hotel di Kabupaten Rembang, terdapat 17 sampai dengan 18 kamar yang laku terjual dengan lama tamu menginap antara 1 sampai dengan 2 malam ya. Dan singkatnya waktu menginap ini merupakan pola umum untuk wisatawan perjalanan singkat nih, masih sama didominasi oleh perjalanan singkat maupun tamu perjalanan dinas nih. Angka ini memberikan gambaran bahwa aktivitas kunjungan wisatawan maupun penggunaan jasa akomodasi di Kabupaten Rembang pada awal tahun berada pada tingkat pemanfaatan yang moderat. Kombinasi antara tingkat penghunian kamar dan rata-rata lama menginap ini memberikan indikator mengenai pergerakan sektor pariwisata di Kabupaten Rembang pada awal tahun 2026 sampai dengan Maret ya, Januari, Februari, Maret kami sampaikan, dan angka rilis pada hari ini adalah kondisi Maret tahun 2026. Meskipun belum menunjukkan lonjakan yang signifikan, nilai ini tetap menjadi sinyal penting bagi pelaku industri perhotelan dan pemerintah Kabupaten Rembang untuk merancang strategi peningkatan kunjungan wisata di masa-masa yang akan datang. Pada bulan Maret 2026, ya, aktivitas tamu menginap di slide berikutnya di hotel di Kabupaten Rembang mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan kondisi Februari 2026 dan Maret ya, tahun sebelumnya di tahun 2025 ya. Jadi kita bandingkan di bulan sebelumnya dan di tahun sebelumnya di Maret 2025 ya, mengalami kenaikan. Nah, sebagaimana kami informasikan di awal tadi, ini adalah momentum Lebaran kemarin, Idul Fitri di 2026. Secara keseluruhan, kombinasi TPK dan rata-rata lama menginap selama tahun 2025 sampai dengan 2026 memberikan gambaran bahwa sektor perhotelan di Kabupaten Rembang memiliki pola permintaan yang konsisten dengan puncak-puncak tertentu ya, kalau kita perhatikan yang dipengaruhi oleh agenda acara dan pergerakan wisatawan. Kemudian informasi ini penting nih bagi perencana daerah maupun pelaku industri akomodasi yang ada di Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, data tingkat penghunian kamar ya, memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika industri perhotelan di Kabupaten Rembang. Pada Maret tahun 2026, tingkat penghunian kamar Kabupaten Rembang sebesar 17,12% mengalami kenaikan dibanding Februari tahun 2026 ya, di bulan puasa berarti yang kurang lebih pada saat itu berada pada angka 15,85% atau naik sebesar 1,27 poin. Jika dibanding dengan Maret 2025 tahun sebelumnya, pada saat itu TPK-nya sebesar 14,58%. Maka TPK Kabupaten Rembang pada Maret 2026 mengalami kenaikan sebesar 2,54 poin. Kemudian dari sisi rata-rata lama menginap ya, pada Maret 2026 tercatat sebesar 1,11 malam. Ini mengalami penurunan sebesar 0,04 poin dibanding Februari tahun 2026 yang sebesar 1,15 malam. Jika dibandingkan dengan Maret 2025 tahun sebelumnya ya, rata-rata lama menginap pada Maret 2026 juga mengalami penurunan sebesar 0,07 poin ya, di mana pada Maret 2025 rata-rata lama menginap sebesar 1,18 malam. Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya di slide layar monitor Bapak Ibu sekalian kami sampaikan perkembangan perjalanan wisatawan Nusantara baik menurut kota asal ya
dari Kabupaten Rembang maupun menurut kota tujuan ya ke Kabupaten Rembang pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 2026. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara dari Kabupaten Rembang pada Maret 2026 ya mencapai 230.259 perjalanan. Nah, ini bertepatan dengan momentum Lebaran nih di bulan Maret kemarin nih. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 26,20% jika dibanding dengan bulan sebelumnya yang mencapai 182.454 perjalanan. Kemudian jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya di Maret 2025 terjadi kenaikan ya sebesar 5,85% dari total perjalanan sebanyak 217.478 perjalanan. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan Nusantara ke Kabupaten Rembang pada Maret 2026 mencapai 266.830 perjalanan. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 91,29% ya. Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 139.492 perjalanan. Kenaikan ini sebagai akibat dari aktivitas mudik selama Lebaran 2026. Apabila dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu pada Maret 2025, terjadi peningkatan kunjungan sebesar 104,62%. Berdasarkan series data tersebut, Bapak Ibu sekalian, secara umum pola perjalanan masyarakat Rembang menunjukkan kecenderungan meningkat pada momen libur panjang dan kegiatan keagamaan, baik perjalanan dari maupun ke Kabupaten Rembang sama-sama mengikuti pola musiman yang kuat yang dipengaruhi oleh libur, cuti bersama, dan agenda keagamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian rilis berita resmi statistik BPS Kabupaten Rembang pada siang hari ini, Senin tanggal 4 Mei tahun 2026. Terima kasih atas perhatiannya. Terakhir, kami mengingatkan, menghimbau kepada kita semua bahwa pada tahun ini, dimulai bulan ini, bulan Mei tahun 2026 sampai dengan Agustus 2026, BPS menyelenggarakan kegiatan sensus ekonomi 2026. Bersama kita kawal pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk mewujudkan kemandirian perekonomian Indonesia. Sensus ekonomi 2026 milik Indonesia ya. Jadi kami mohon dukungan kepada Bapak Ibu sekalian jika ada petugas kami pada periode Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus nanti berkunjung, minta tolong dapat diterima dan berikan jawaban sejujur-jujurnya. Sebagaimana biasa Bapak Ibu sekalian, bahan tayang dan naskah berita resmi statistik dapat diunduh melalui tautan yang ada di layar monitor di rembangkap.bps.go.id. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.